In February 2024, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front runners in the election. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence under investigation? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kaliber bersama saya, Edi Wahyudi, dan Mas. Saya Indra Karismiaji. Ya, masih di bulan Ramadan. Mas Indra, ke Jakarta nggak dalam sehari kemarin? Ya kan seperti ini ya, perbincangan kita beberapa hari yang lalu, walaupun ke Jakarta, tetapi menghindari tempat-tempat yang 4 titik yang kita sebutkan tadi, kan gitu. Iya. Jadi tidak ke sana lah, kan gitu. Walaupun ke Jakarta ya, urusannya Dan unjuk beda. rasanya sampai malam ya? Ya, itu yang juga agak mengherankan. Kenapa ya kok dibiarkan? Bukan biasanya itu, apalagi di bulan Ramadan ini biasanya Iya. sebelum maghrib sudah harus selesai. Tapi ya mudah-mudahan perjuangan kita memang membuahkan hasil lah kan. Karena Iya. yang diperjuangkan ini kan sesuatu yang benar ya. Kita sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan Pancasila. Jadi bukan Iya. Dan ada iya. upaya menggulingkan kekuasaan, bukan itu, tapi kita justru ingin menuntut kembali ke konstitusi, kan itu Iya. suatu hal yang baik. Betul. Dan kawan Kaliber yang kebetulan mengikuti unjuk rasa, hindari provokasi. Jangan terpancing provokasi apapun. Ada lemparan, ada teriakan. Ikuti komandan aja. Ikuti komando di barisan pengunjuk rasa aja. Jadi kalau misalnya ada yang melempar batu, apa, jangan dibalas. Itu trik-triknya kayak gitu. Provokator itu kan begitu. Mancing duluan, mancing kerusuhan. Gitu Mas. Iya, mendingan mancing ikan ya daripada mancing kerusuhan. Iya, Tapi mancing ya perhatian. itu, tapi ya memang itu kita juga bahas kan di video kita yang lalu, yang namanya penyusup itu ada, ya kan? Yang ingin mengecilkan atau mengkerdilkan upaya perjuangan masyarakat yang berunjuk rasa, makanya jangan terpancing, jangan terprovokasi. Kita berunjuk rasa itu dengan damai, kita ingin mengekspresikan suara kita hanya sebatas itu, bukan kita tidak ada niat untuk merusak apapun, Iya, tidak punya niat untuk melukai siapapun. Kita iya, ini unjuk rasa yang damai. Jadi sekali lagi jangan terpancing. iya, iya. Dan Oke, ini Mas Edi. pemilu dan pilpres Indonesia tahun ini itu jadi perhatian internasional, loh, Mas. Sampai dibawa ke Nah, sidang Komite HAM PBB. Bukan main ini. Kenapa ini? ada beritanya nggak? Nanti kita dipikir Ada dari apa tempo.co. nyebar hoax lagi. Oke, kita Hmm. kan selalu berdasarkan berita nih. Iya, berita sudah media-media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers tentunya. Ya, Gitu. gimana Dari tuh Mas? tempo.co ya Mas, saya bacain. Baru-baru ini seorang anggota Komite Hak Asasi Manusia atau HAM PBB yakni CCPR, Bakri Wali Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pemilihan presiden 2024. Proses putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto melalui perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi juga ikut disinggung. Dia mempertanyakan apa ukuran yang bisa mencegah pemerintah sampai lembaga tertinggi seperti presiden tidak menentukan atau cawe-cawe dalam hasil pemilihan umum atau pemilu 2024. Apakah dugaan intervensi dalam proses itu sudah diinvestigasi, kata Ndiaye.
Pertanyaan itu disampaikan dia pada sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss pada Selasa kemarin, tanggal 12 Maret. Yang ditanyakan di UNTV Web, perwakilan negara anggota CCPR termasuk delegasi dari Indonesia juga hadir. Selain pemilu, dalam sidang yang berlangsung selama 3 jam itu, anggota Komite HAM PBB dari Senegal itu juga menanyakan beberapa isu HAM seperti hak warga di Papua hingga undang-undang anti-terorisme. Perwakilan Indonesia yang dipimpin Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tritariat, tidak menjawab pertanyaan mengenai pemilu. Saat sesi menjawab, delegasi Indonesia menjawab pertanyaan-pertanyaan lain, seperti dugaan pengerahan militer ke Papua, kebebasan beragama, kasus Panji Gumilang, hingga kasus Haris Fathia. Delegasi Indonesia juga menjawab soal hak politik orang asli Papua yang ditanyakan Diais bersamaan dengan kasus pencalonan Gibran. Tritariat belum segera menjawab pertanyaan Tempo yang dikirim mengenai pertanyaan Diais soal dugaan intervensi pejabat tertinggi dalam pemilu 2024. Begitu pula juru bicara Kementerian Luar Negeri Lalu M. Iqbal dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Yang semua hal yang ditanyakan dijawab, kecuali yang satu itu, cawe-cawe presiden itu nggak dijawab sama Kemenlu. Oke. Gimana Mas Indra? Ya, satu hal, kita ini kan warga dunia, jadi kita ini tidak hidup sendiri di muka bumi ini. Artinya, apalagi kita bicara sudah globalisasi yang memang jarak antara satu negara dengan negara lain, berita yang terjadi di satu negara dengan negara lain, itu nggak seperti era dulu, ya kan? Yang sulit sekali lah. Sekarang itu kita mau cari berita apa yang terjadi di Australia, itu gampang kan, tinggal kita online, kita bisa cari beritanya, ya kan? Kita mau cari berita yang ada di Brazil, kita dengan mudah kita bisa cari beritanya. Jadi kita tidak lagi di era yang sesuatu itu mudah ditutup-tutupi, ya kan? Intinya seperti itu. Nah, kalau kita bicara Komite HAM PBB ini, ya memang tugasnya untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Itu kan bagian dari komitmen dunia ya untuk memastikan yang namanya hak asasi manusia itu betul-betul tidak dihapuskan, tidak dihilangkan oleh pihak manapun, karena itu adalah hak yang sudah melekat dalam diri kita. Nah, ini kan ada pertanyaan kan gitu. Proses kemarin di mana yang sudah teriak itu juga bukan sebatas kita bicara kubu 01 atau 03, ya kan? Jadi bukan masalah kubu mana, tapi kita lihat yang sudah teriak ini kan para guru besar, Civitas Akademika, tokoh-tokoh budaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, semua sudah berteriak tentang dugaan-dugaan adanya kecurangan, adanya politisasi kekuatan negara, ya kan gitu. Jadi bicara tentang APBN, bicara tentang aparat negara, mulai dari ASN, militer, Polri, bahkan sampai kepala desa, itu yang membuat yang namanya pemilu itu ada dugaan tidak jujur dan tidak adil. Nah, ini kan wajar ditanyakan di tingkat dunia. Nah, bedanya kalau ngomong di level internasional dengan ngomong di dalam negeri, di internasional itu nggak bisa ngawur ngomongnya, ya kan? Itu yang mungkin membuat delegasi kita nggak bisa menjawab. Nah, kalau di sini, ini pengalaman saya debat dengan kubu lain ya.
Itu kita bicara dalam kampanye, bahkan dalam proses menuju pemilu ini, saya sebagai jubir ini harus menghadapi lawan yang sering tidak menggunakan ilmu pengetahuan, teori, apa, kemudian pendapat para pakar, ya kan, yang mereka bikin bikin teori sendiri gitu, bikin ilmu pengetahuan sendiri dan kencang dan Wah, ngegas, ngeyel, ngeyel. ngeyelnya luar biasa kan gitu. Nah itu yang dan itu dipertontonkan secara terbuka ya, kita bisa lihat di talk show di TV-TV, kita lihat bagaimana di media itu dengan mudahnya ada kubu yang memutarbalikkan fakta, ya kan? Eh, bukan bicara tentang sudut pandang. Kita kan kemarin bahas tentang sudut pandang ya. Sudut Ya. pandang itu bisa bisa berbeda-beda. Kalau ini betul-betul tidak didukung oleh argumentasi yang kuat, tidak didukung oleh ilmu pengetahuan, tetapi ngeyel. Nah ini kan nggak bisa Mas di luar negeri seperti itu, ya kan? Misalnya nih, kalau yang selama ini dijawab, ya kan? Misalnya tentang keputusan MK tersebut, kemudian dari MK itu apa? Mengatakan ada pelanggaran etik berat, pelanggaran etis berat kan gitu dalam. Itu kan faktanya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia kan selalu bicara, tuh, yang namanya keputusan MK itu adalah final dan binding kan gitu. Jadi nggak bisa berubah lagi kan. Nah tapi di luar negeri kan nggak bisa ngomong seperti itu. Loh, ini kan prosesnya ada pelanggaran etik. Kenapa digunakan? Kenapa juga memaksakan diri? Misalnya itu yang ditanyakan, eh, anak presiden itu dipaksa untuk menjadi kontestan di waktu akhir. Kan agak beda kalau memang disiapkan misalnya dari tahun 2020 ya, waktu pilkada. Pilkada Ya. pas pandemi itu kan 2020. Ya. Daripada menjadi wali kota ya udah disiapkan aja jadi wakil presiden misal. Jadi kalau kita bicara perdebatan atau sidang MK-nya ya mulai dari 2020, jangan 2023 baru baru mendekati pengumuman calon presiden baru ditetapkan dan itu kan serba kilat ya. Nah, itu kan yang warga dunia pasti bertanya-tanya gitu. Nah, apa sih sebetulnya dampaknya buat internasional, Mas? Dampak buat internasional itu satu adalah yang namanya antara satu negara dan negara lain kan pasti ada kerjasama, ya kan? Sekarang bayangkan kalau misalnya di Indonesia itu yang namanya hukum mudah sekali berubah-ubah. Ya orang yang kerjasama dengan negara tersebut takut dong, karena satu saat hukumnya bisa diubah. Misalnya nih, Ya. misalnya ambil contoh aja, sekarang mau invest di IKN itu dikasih waktu sampai 190 tahun misalnya. Ya kan? Kalau nggak salah ya, untuk aturannya kan gitu. Kelihatannya kan buat investor menarik. Wah, kita bisa hitungannya hampir selama-lamanya nih invest apa berada di IKN. Tapi tahu-taunya besok diubah, oh enggak 190 tahun, tapi cuman setahun. Lah, kan orang yang udah invest bingung. Negara yang invest bingung itu juga yang mungkin membuat sampai sekarang IKN itu belum bisa menarik investor seperti harapan presiden. Karena dari kacamata investor, dari kacamata dunia, invest di Indonesia bahaya nih karena tidak ada Ya. kepastian hukum.
Ya. ya kan? Bahkan sampai level pemilihan presiden saja nggak ada kepastian hukum. Di menit-menit tertentu, di ujung-ujung itu tiba-tiba bisa diubah sesuai dengan selera penguasa. Itu hubungan yang paling kelihatan ya Mas, yang kalau kita bicara eh, antara satu negara punya punya kepentingan dengan negara lain, itu dari sisi Ya. kepastian hukum ya. Di sisi lain tentunya mereka ini adalah pejuang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu harus diberikan. Jadi jangan sampai orang itu tidak diberikan hak asasi. Gitu Mas. Iya. Kalau saya lihat sih pemerintahannya sekarang ini khususnya presiden itu tidak terlalu peduli dengan hubungan internasional kita, Mas. Berapa kali dia mangkir dari sidang PBB gitu ya, tidak datang, tidak menghadiri sidang PBB. Itu kan Hmm. pertanda bahwa kita ini, presiden kita ini eh, tidak terlalu apa ya, ya abai lah ya, abai dengan pergaulan internasional gitu. Padahal pergaulan internasional seperti yang Mas Indra bilang tadi ini, kita di dunia ini nggak hidup sendirian ini negara ini. Ada banyak negara dan salah satu forum pergaulan bangsa-bangsa di dunia ini ya di forum PBB itu. Ini yang kita harapkan presiden mendatang tuh kembali lagi untuk peduli dengan pergaulan internasional. Gimana, Mas? Ya tadi Mas, saya juga selalu katakan bahwa yang namanya hidup di dunia ini nggak sendirian. Tapi hidup di dunia ini kita akan selalu butuh kerjasama antara satu dengan lainnya lah. Gitu. Tiap negara itu kan punya kelebihan, punya kekurangan. Ya samalah kayak kita kita ambil contoh yang lebih kecil ya. Di tempat kita tinggal, Mas. Kita kan butuh baik dengan tetangga kan. Kita kan nggak bisa merasa bisa mengunci diri dalam rumah tanpa bergaul dengan tetangga. Lah kalau suatu saat kita sakit gitu, kita kemalingan, kita kebakaran, kita ini kan itu hal-hal yang eh, mungkin saja terjadi dan siapa yang akan menolong kita pertama kali? Adalah tetangga kita. Makanya kita butuh punya hubungan yang baik dengan tetangga. Kan tujuannya itu, Ya, ya kan? Nah sama di dunia juga seperti itu, kita nggak bisa merasa kita semuanya bisa sendiri. Lah faktanya sekarang kita semua juga import, ya kan? Import itu kan berarti harus ada kerjasama dengan negara lain. Dan ini ada satu juga potensi yang bisa berbahaya buat kita ya kan gitu. Kan selama ini kita bergantung impor beras, impor pangan dari negara luar ya. Ini kan diprediksi akan terjadi krisis pangan dunia. Nah, apa jadinya kalau tiba-tiba negara-negara yang biasa kita impor, mereka menstop mengekspor ke Indonesia karena untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Kan itu kita nggak punya bahan makanan gitu. Karena petani kita juga nggak didorong untuk menjadi petani yang berhasil. Ya contoh aja yang menarik kan kayak program food estate yang triliunan itu kan biayanya. Yang ditanam singkong ternyata tumbuhnya jagung misalnya. Nah, itu masuk rekor dunia kan, Mas? Jagungnya pun di polybag kan gitu. Nah itu kan ya itu juga kalau kalau dunia internasional melihat itu kan juga diketawai. Nah intinya masa ya kita nggak punya harga diri sih? Kita ini kan sekarang dengan apa yang kita bahas hari ini ya, ditanya seperti itu oleh dalam kancah internasional, sebetulnya mereka sedang mengolok-olok kita. Kita ini negara apa sih kok negara awur-awuran begitu, suka-sukanya nggak ada aturan, nggak ngikutin
konstitusinya sendiri. Nah, ini yang sebetulnya harusnya kita malu. Kita punya negara yang punya harga diri, bangsa yang punya harga diri, peradaban kita tinggi, tetapi ya faktanya seperti ini ya kita makanya teman-teman yang membuat Dirty Food itu kan mengatakan ya memang ini adanya mental culas dan tahan malu karena nggak tahu malu kan gitu. Jadi kalau di Jepang itu yang model begini udah harakiri, Mas. Sayangnya kita hara kanan kan. Tapi Mas, menariknya lagi Mas, yang mempertanyakan ini kan Komite HAM ya di bawah PBB. Ini Ya. menariknya lagi kalau misalnya pemerintahan mendatang itu misalnya jadi dipimpin oleh Pak Prabowo, itu makin kenceng nanti Komite HAM PBB mempersoalkan atau menyoroti Indonesia ini, menyoroti kepemerintahan Indonesia dan menyoroti kebebasan HAM di Indonesia. Ini menarik ini nanti. Oh iya, pastinya sangat sangat menarik karena eh, kita bicara sejarah ya kan. Sejarah Indonesia itu sosok Pak Prabowo itu kan masih dianggap eh, Punya sejarah kelam gitu ya. punya sejarah yang sebagai pelanggar HAM kan begitu. Ini kita bicara level internasional loh. Ini kacamata Ya, internasional. Jadi ya. jangan dibantah misalnya, wah kan tidak terbukti, nggak pernah ada pengadilan, nggak pernah. Ini saya nggak ngomong kembali ngomong sama orang Indonesia nih kan begitu, yang bisa pakai ngeyel-ngeyelan kan begitu. Kita bicara tentang kacamata internasional. Kacamata internasional justru mempertanyakan posisi seorang Pak Prabowo ini apakah memang sebagai pelanggar HAM atau memang dia bersih kan gitu. Artinya juga bukan terus negara luar mau cawe-cawe kan gitu tentang tentang kondisi Indonesia ya, kehidupan kehidupan bernegara di Indonesia bukan itu, tapi kan justru yang nanti dipikirkan oleh dunia internasional, jangan-jangan rakyat Indonesia ini memang tertindas sehingga butuh bantuan untuk memerdekakan kan gitu. Ya. Itu yang juga malah bisa berbahaya kan. Nanti kalau kalau misalnya kejadian seperti di Irak, di Afghanistan, kan itu eh, kita terlepas dari benar atau salahnya, tapi kan jadi punya punya ini alasan kan begitu untuk orang negara lain masuk ke dalam kehidupan bernegara di negara yang sebetulnya punya kedaulatan sendiri. Karena argumentasinya rakyatnya menderita karena pemerintahnya otoriter, pemerintahnya diktator, tidak tidak apa namanya mengakui hak asasi manusia. Ini kan bisa saja terjadi. Itu kan yang malah Ya. malah malah kita menjadi buat negara-negara lain sih malah malah enak itu kayak misalnya di Afghanistan, dulu di Irak gitu. Jadi tempat pameran senjata buat jualan senjata kan. Kalau dari sisi sananya kan begitu. Iya. Buat buat menampilkan ini loh, kita punya senjata yang baru, punya pesawat begini, punya bom begini, rudal begini. Tapi kembali yang dikorbankan adalah negara tersebut, rakyat tersebut menjadi Rakyat. medan perang. Kan itu. Karena apa? Karena nggak ada sebuah alasan yang menunjukkan seakan-akan negara itu memang tidak dikelola dengan baik dan yang paling utama melanggar hak asasi. Nah, kita nggak mau kan Indonesia seperti itu juga. Kita ingin Indonesia ini berdaulat, makanya kita butuh pemerintah juga yang berdaulat, yang legitimasinya tinggi,
betul-betul dipercaya oleh rakyat. Itu aja sih sebetulnya yang kita harapkan. Nggak lebih, nggak Iya, kurang. Gitu. iya. Nah, itu. Kita Iya, sebagai rakyat juga plong kalau misalnya negara ini dipimpin oleh orang yang kredibel di mata internasional, kan Mas. betul sekali. Tuh. Oke. Itu Mas Indra sudah hampir setengah jam kita ini ngobrol. Siap. Ya, Iya. Ya, jadi eh, besok mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan topik yang hangat ini. Hari ini masih demo hari kedua di Jakarta. Bes ini hari Sorry, ketiga, ini Mas. hari terakhir, hari terakhir Hari- ya, hari terakhir. Mulai dari hari Senin ya, Senin, Selasa, Rabu. Ya, ini hari terakhir karena hari ini menurut rencana KPU akan mengumumkan hasil pemilu dan pilpres. Nah, kita tunggu menjelang diumumkannya dan sesudah diumumkannya itu apa yang terjadi di negara ini. Ya, Kita cermati kembali terus dan kita kontrol terus. kembali kita ingatkan, jangan terpancing untuk berbuat Ya, anarkis, jangan ya, terpancing untuk membuat kerusuhan, ya kan? Eh, apa yang kita suarakan semuanya adalah suara-suara damai. Kita tidak ingin keributan, kita ingin Indonesia itu damai, Indonesia itu guyup, Indonesia itu sejahtera. Makanya kita ingin juga pemilunya jujur dan adil sesuai dengan koridor, sesuai dengan konstitusi. Itu aja. Jadi ya. sekali lagi jangan terpancing, Nah, jangan terprovokasi nanti di lapangan jangan terus. Ya, terprovokasi. oke. Oke, Baik, Mas Indra, terima kasih. sama-sama Terima Mas. kasih juga kawan Kaliber. Anda telah bersama kami mengikuti perbincangan berdua ini. Tapi Anda juga bisa terlibat dalam perbincangan ini melalui kolom komentar. Sampaikan komentar Anda di kolom bawah berikut ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.